gitu. Jadi untuk materi hari ini itu variabel mediasi ya. Jadi bagaimana menganalisis hubungan yang menggunakan variabel mediasi menggunakan SAM, softwarenya Amos. Kalau variabel mediasi itu pakainya yang full model. Jadi kemarin itu kan struktural model. Nah ini yang terakhir itu full model untuk ngecek yang namanya mediasi. Untuk pengantar aja, mediasi itu sebenarnya harusnya sudah diajari di metode penelitian, harusnya di Metopen sudah diajari. Cuman biar nggak bingung saya jelaskan sedikit aja. Ini seperti ini yang namanya variabel mediasi. Jadi misalnya kita namakan trust atau kepercayaan. Ini yang paling simpel ya, variabel mediasi paling simpel. Jadi kalau mediasi itu dia satisfaction itu lewat trust dulu, baru ke loyalitas. Ini namanya indirect effect. Saya singkat IE atau hubungan tidak langsung. Jadi kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas dimediasi oleh variabel kepercayaan atau trust. Itu namanya variabel mediasi, atau kalau di sini sebutannya indirect effect. Coba aku tahu hubungan tidak langsung lah, sedangkan kalau direct effect kan dia langsung ke sini. Dia nggak pakai singkat DF atau direct effect. Nah, ini hubungan langsung. DF yang ke bawah hubungan tidak langsung. Dia lewat trust dulu baru ke loyalitas. Ini namanya variabel mediasi. Nah, kalau di variabel mediasi atau indirect effect itu ada dua tipe. Tipe yang pertama itu parsial namanya. Di parsial bahasa Inggris partially mediated. Itu ketika DF, saya singkat ya, DF itu hubungannya signifikan dan IF IE sama DE aja. Jadi DE direct effect itu hubungannya signifikan, terus indirect effect-nya juga signifikan probabilitasnya ya. Signifikan. Ini namanya partially mediated atau mediasi parsial. Terus yang kedua ada purely mediated. Ini DE-nya, direct effect-nya itu tidak signifikan. Akan tetapi indirect effect-nya itu signifikan. Kondisinya seperti ini. Ini namanya mediasi penuh. Jadi purely mediated. Oke, kita pindah ke sini. Nah, ini ada dua ini. Ada dua tipe yang namanya variabel mediasi itu. Kondisi mediasi itu ada dua tipe. Ada parsial, ada yang seluruhan atau purely atau partial. Ini kondisinya.
Jadi ketika dia di sininya itu signifikan dan di sininya itu signifikan, ya dia namanya parsial. Tapi kalau di sininya itu tidak signifikan, sedangkan di sininya signifikan, dia berarti fully mediate atau mediasi penuh. Nah, ini namanya variabel mediasi. Jadi kondisi ketika kalian menggunakan variabel ada variabel mediasinya. Itu seperti ini, ada dua ini. Dua type. Terus buat pengantar lagi, jangan sampai salah sama yang namanya variabel moderasi. Jadi variabel itu ada banyak, ada kalau bukan SEM ya, bukan SEM itu ada yang namanya variabel independen, dependen, moderasi, ada mediasi, ada variabel kontrol. Nah, variabel moderasi sama mediasi itu bedanya. Moderasi dia posisinya di tengah sini. Jadi dia tidak melewati, cuma berjalan beriringan. Simpelnya seperti itu. Dia tetap indirect effect. Posisinya tetap indirect effect. Cuman dia tidak melewati secara penuh. Kalau ini kan dia melewati ini dulu. Baru dia ke sini. Nah, kalau moderasi dia jalan sampai ke titik ini, dia ketemu trust, jalan bareng. Gitu. Ya kayak orang pacaran itu. Nah, itu variabel moderasi, itu simpelnya seperti itu. Cara beda ini. Nanti gambarnya pun akan beda. Gambarnya kalau variabel mediasi dia akan garisnya full. Kalau variabel mediasi biasanya dia pakai garis putus-putus. Atau dia tidak, berarti nanti gambarnya akan bulat gini. Dia akan di tengah seperti ini. Posisinya di sini. Ini variabel mod. Ya sih, dia gini. Ini mediasi, yang kayak gini itu mediasi. Sampai sini ada yang mau tanyakan untuk pengantar aja teorinya. Tapi untuk teori lebih jelasnya harusnya sudah dijelaskan di metode penelitian mata kuliah Metopen. Tapi nggak tahu dosennya ngejelasin ini atau enggak. Harusnya sudah pantas untuk variabel mediasi mahasiswa S1 sudah pantas menggunakan. Cuman kalau buat variabel moderasi saya hindari dulu karena memang lebih susah variabel moderasi daripada variabel mediasi. Ngolahnya itu lebih susah kalau di Amos. Kalau pakai Amos variabel moderasi itu biasanya pakai multi group. Jadi harus dipisah, misalnya yang di misal itu moderasinya menggunakan gender atau umur, yang kalau ini pakai umur sih pakai paling enak. Jadi kepuasan kaum milenial dengan kaum non milenial atau patrilenial atau di baby boom itu berapa. Jadi nanti datanya itu dipisah. Jadi itu mempengaruhi nanti desain penelitian. Cuman kalau variabel mediasi dia tidak mempengaruhi di desain penelitian, hanya nambah variabel aja, modalnya ditambah. Gitu. Kalau moderasi dia akan mempengaruhi di desain penelitiannya, nanti akan berubah. Jadi dia harus misah. Jadi harus ada studi lanjutan. Jadi studinya nanti ada dua, gender sama si milenial sama misalnya baby boom ya, milenial sama baby boom. Nah itu gimana? Pengaruhnya lebih signifikan mana? Kepuasan loyalitas itu pengaruhnya ke lebih signifikan mana. Makanya saya belum sampai ke moderasi karena belum pantas lah satu. Tapi sih pantas-pantas saja sebenarnya. Cuman nanti meribetkan diri sendiri, mending pakai mediasi aja. Udah keren. Kalau nggak ditanyakan saya lanjut langsung ke mediasi. Ini pakainya full model, ini saya anggap udah semua ya, udah pakai modifikasi indeks, udah model fitnya udah beres. Nah langsung kita uji aja variabel mediasinya seperti apa.
Ini kalau kita lihat kan berarti hipotesis mediasinya kan ada 1, 2, 3, ada 3 di sini posisinya. Nah, 1, 2, 3. Berarti religiositas, satisfaction loyalty, intimasi, satisfaction loyalty, service quality, satisfaction loyalty. Jadi hipotesisnya seperti itu. Jadi religiositas berpengaruh terhadap loyalitas dimediasi oleh satisfaction, intimasi berpengaruh terhadap loyalitas dimediasi oleh satisfaction, service quality berpengaruh terhadap loyalitas dimediasi oleh satisfaction. Ini variabelnya ada 3 itu. Terus ngolahnya ini kan udah bisa seperti ini ya, biar bisa jadi gini kan udah bisa. Kita langsung masuk ke text output aja. Masuk ke text output atau view text, bahasanya sih view text ya. Di view text kalian masuk ke estimate, terus matrix. Di matrix itu ada banyak, ada covariant, correlation, residual covariant. Nah, kalian masuknya ke standardized direct effect. Di sini kan ada direct effect toh, ada yang standardized direct effect. Kita pakainya yang standardized direct effect karena Amos itu pakainya maksimum likelihood. Jadi dia statistiknya parametrik. Jadi kita pakainya yang standardized. Cuman di sini karena kita centangnya semua, jadi direct yang unstandardized masuk. Atau yang non parametrik yang nggak maksimum likelihood itu masuk direct effect. Nah, kita pakainya yang standardized direct effect. Di standardized direct effect ini kita copy ke Excel. Jangan dulu. Jadi ini dulu standardized direct effect yang di copy ke Excel ya. Standardized direct effect-nya kita klik dulu. Baru masuk ke estimate atau bootstrap-nya. Kita klik sini, terus masuk ke estimate ini. Jadi pastikan standardized direct effect ini untuk masuk ke estimate ini. Kita ambil yang probabilitasnya dulu. Jadi standardized direct effect kita nyala, terus masuk ke estimate-nya bootstrap, biar masuk ke bootstrap-nya. Terus bootstrap confidence-nya ke paling bawah sendiri, kita minus semua, kita buka semua, yang total significance. Nah ini standardized direct effect total significance BC group nomor 1 default model. Dari sini kita copy ke Excel. Terus masuk ke Amos lagi, berikutnya standardized indirect effect. Kita butuh 2 itu. Jadi standardized direct effect sama standardized indirect effect. Kita klik standardized indirect effect-nya, yang estimate matrix standardized indirect effect. Biar nyala, masuk ke bootstrap. Estimate-nya kita lihat udah masuk belum. Kalau udah masuk standardized indirect effect, baru ke total significant BC. Nah ini kita copy ke Excel. Kalau sudah gitu kita masuk ke Excel. Share Excel. Di Excel kita bikin tabel baru. Tabel ini. Yang saya biru ini. Ini isinya hubungannya. Relationship.
H1, H2, H3. Jadi ya satunya kan intimasi berpengaruh terhadap loyalitas dimediasi oleh variabel satisfaction dan seterusnya. Jadi intimasi lewat satisfaction loyalitas, service quality lewat satisfaction loyalitas, city satisfaction loyalitas. Kalau udah ini terus kita isi tabel berikutnya itu direct effect-nya. Ini nilai estimate direct effect-nya atau betanya. Ini probabilitas dari direct effect-nya. Ini nilai indirect effect-nya, estimate atau betanya. Ini probability dari indirect effect-nya. Ini result-nya. Kita kosongin dulu. Atau hasilnya. Dia parsial atau full atau no. No itu berarti tidak memediasi. Kita masukkan probabilitasnya dulu. Kita dapat dari ini. Standard test kita direct effect dulu ya, direct effect probabilitasnya, intimasi, satisfaction, loyalty. Di sini dulu. Berarti mana ini? Oh, ini hapus saja dulu deh. Ini item kita butuhnya hanya variabel aja, jadi item semua item kita hapus. Biar nggak bikin pusing. Udah. Nah. Terus kita cari direct effect probabilitasnya, intimasi, satisfaction, loyalty. Intimasi mana? Intimasi ini dia ketemu sama loyalty-nya di sini. Terus ini loyalty-nya di sini. Berarti probabilitasnya 0,0002. Kita isi 0,002. Terus service quality ke loyalty di sini berarti. Nanti ketemunya di tabel 0,05. Ini religiositas ke loyalitas. Karena direct effect ya. Ini kan standar test direct effect. Religiositas ke loyalitas langsung itu 0,618. Ini probabilitas. Selanjutnya ke indirect effect. Karena indirect effect kan dia pasti ke loyalitas langsung, jadi nilai satisfaction-nya dia akan kosong semua. Jadi lebih enak ini tinggal masukkan aja. Intimasi 0,048, 0,048. Terus service quality 0,021, 0,021. Religiosity-nya 0,42, 0,4. Sebenarnya dari ini aja udah ketahuan. Kita baca yang probabilitasnya, karena kan yang dipakai sebenarnya probabilitas. Cuman lebih bagus memasukkan nilai betanya atau nilai estimate direct effect-nya berapa, indirect effect-nya berapa. Tapi kalau mau probabilitasnya aja juga nggak masalah. Kita masukkan aja nilai direct effect-nya. Kalau mau masukin direct effect, berarti kita masuk ke SEM ke ini lagi, ke view text output lagi. Tinggal dimasukkan nilai standar test direct effect-nya. Jadi estimate matrix standar test direct effect kita copy. Terus masukkan lagi standar test indirect effect-nya juga kita copy. Dan share lagi.
Kita masuk Excel lagi, kita hapus itemnya, kita butuh variabelnya aja. Nah, kita udah punya 4 tabel, kita bisa. Jadi ini signifikansinya, total significance BC, udah ada judulnya, total significance BC untuk standardized indirect effect, direct effect, standardized direct effect-nya, ini estimate-nya. Ini standardized indirect effect, estimate-nya juga. Kita butuh 4 probability sebenarnya kalau lebih bagus ya. Cuman kalau mau probabilitasnya aja ya nggak masalah. Tapi saya sarankan lebih baik semuanya dimasukkan. Lebih komplit. Kita masukkan aja direct effect-nya. Intimasi ke loyalitas 0,402. Nah, ketemunya di sini 0,402. Service quality ke loyalitas direct effect-nya 0,235, 0,235. Electricity ke loyalty ini 0,041, 0,041. Indirect effect-nya kita masuk ke sini. Service quality ke loyalty itu 0,15, 0,15. Intimasi ke loyalty 0,056. Terus electricity ke baliknya. Intimasinya 0,056, 0,056. Terus electricity-nya minus 0,014. Kita ketemu ini. Tinggal kita interpretasikan aja. Ini berarti dia signifikan berarti parsial. Ini purely, ini no, not media. Nah, kita lihat ininya. Dia signifikan. Kita bootstrap-nya ya, ingat ya, kita bootstrap dari awal pakainya 95% confidence levelnya. Kalau kalian reverse lagi pertemuan yang awal sendiri, yang mulai Amos ya, itu kan kita ngaturnya itu 95%, berarti kan 0,05 itu minimal signifikansinya atau confidence levelnya. Sedangkan teorinya kita menggunakan 3. Jadi 0,05 ini jadi 0,05, 0,01 sama 0,001. Resamplingnya 2000. Nanti teorinya setelah ini selesai ya. Itu nanti saya share. Kelas sebelumnya sudah. Nah, kita lihat aja signifikansinya. Jadi direct effect antara intimasi ke loyalty itu kan dia signifikan 0,02. Dia ada di rentang di bawah 0,01. Sedangkan ini 0,048 dia masih signifikan walaupun berkurang tingkat signifikansinya. Dia ada di rentang 0,05. Berarti yang dipakai hasilnya intimasi berpengaruh terhadap loyalty dimediasi oleh satisfaction itu partially media karena dia signifikan. Ya, dua-duanya signifikan. Antara direct effect dan indirect effect itu dia signifikan probability-nya. Confidence level-nya. Nah, berikutnya service quality. Kalau loyalty dimediasi oleh satisfaction. Kita lihat probability-nya 0,05. Standarnya yang kita pakai kan confidence level-nya di bawah 0,05. Berarti ini tidak signifikan. Walaupun ngepres banget ya 0,01.
tapi tetap aja kita kategorikan ke tidak signifikan karena di bawah, bukan di bawah atau sama dengan, kita di bawah. Teorinya kan itu. Berarti under 5%, jadi 4,9%. Berarti 0,049. So, kayak ini kan ngepres banget, 0,002. Bedanya gitu. Ini tidak signifikan, sedangkan indirect effect-nya dia signifikan. Kalau seperti ini berarti hasilnya fully mediated. Berarti service quality berpengaruh terhadap loyalitas di mediasi satisfaction, itu hasilnya fully mediated. Sedangkan reliabilitasnya TS, indirect effect-nya pun TS. Dia lebih dari 0,5 semua, 0,05 semua. Jadi not mediated. Nah, untuk hipotesis itu tergantung kalian atau tergantung teorinya. Kalian bikin hipotesis itu kan berarti ada dua, tergantung keberanian kalian sih. Yang pertama, misal ya, yang pertama intimasi berpengaruh terhadap loyalitas dimediasi oleh satisfaction. Itu hipotesis tipe pertama. Yang kedua, intimasi berpengaruh terhadap loyalitas dimediasi oleh satisfaction secara penuh atau secara parsial. Berarti kalau secara penuh atau secara parsial, salah satu, pilih salah satu. Yang paling sering sih yang ini ya, secara penuh. Karena memang hasil lebih bagus ketika dia fully mediated. Karena berarti benar-benar satisfaction itu memediasi hubungan antara service quality dan loyalty. Jadi yang dimediasi secara penuh. Kalau parsial itu kan separuh-separuh. Nah, kalau yang hipotesis yang pakai yang tipe pertama hanya intimasi berpengaruh terhadap loyalty dimediasi oleh satisfaction, berarti H1 dan H2 diterima. Ya. Cuman kalau misal kalian berani, saya punya mediasinya secara penuh semua, ya udah. Berarti hipotesisnya service quality berpengaruh terhadap loyalitas dimediasi oleh satisfaction secara penuh. Berarti hipotesis 1 ditolak, hipotesis 3 ditolak. Yang diterima hanya hipotesis 2. Tergantung hipotesisnya. Untuk penerimaan hipotesisnya, kalian bikin hipotesisnya tergantung itu ya. Cuman ya kalau mau aman ya mending gitu aja, yang tipe pertama aja. Jadi kita mengeneralisir aja, yang penting dimediasi udah selesai. Mau dia parsial mau full berarti hipotesisnya diterima. Oh, yang penting sama-sama dimediasi. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Paham ya? Nanti UASnya dari uji asumsi klasik sampai ini ya, sampai terakhir ini uji mediasi, sampai full model. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, untuk biar sampai jam ini saya jelaskan dari awal sampai dari mulai setelah UTS sampai sekarang ini kan kita bahas Amos, itu kan ada teori-teorinya. Nah, saya masuk ke jurnal dulu. Jadi kalau skripsi itu yang penting kalian punya teori, kalian punya basicnya atau punya referensinya, itu penting sekali. Jadi pas ujian, pas ditanya dosen atau pas ditanya penguji, itu kalian jawabnya lancar jaya. Nah itu pasti enak nanti, kecuali kalau kalian ujinya bisa tapi asumsinya nggak tahu atau referensinya nggak paham, repot. Nah, dari awal setelah UTS itu ya, dari awal setelah UTS sampai sekarang itu saya pakainya jurnalnya ini. Itu udah saya siapkan spesial buat kalian. Biar nanti kalau misal pakai SEM dan Amos. Nah, ini jurnalnya ini. Ini jurnal internasional bereputasi Scopus Q2. Jadi
Paling tinggi itu kan Q1. Nah, berikutnya Q2. Q1 itu dia nggak masuk ke statistical, jadi dia fokusnya ke isu. Jadi isu-isunya harus benar-benar isu-isu baru. Jadi novelty-nya harus ada, harus benar-benar nyata. Nah, kalau Q2 itu masih novelty-nya masih nggak terlalu nyata, nggak masalah. Yang penting statistikalnya baik, penulisannya baik. Nah, itu kita pakai ini, atau saya sih lebih tepatnya. Terserah nanti kalian mau pakai atau enggak. Untuk skripsi sudah ada semua. Kita masuk ke resultnya aja langsung. Metodologi, sorry. Nah, ini model penelitiannya si Anwar, ini namanya Anwar ya, dari Pakistan. Dia menggunakan satu variabel mediasi, competitive advantage atau keunggulan bersaing. Ini manajemen strategik. Jadi ini endogennya, ini eksogennya. Modelnya ini untuk yang pertama, memang yang kontroversial dari Amos itu MI-nya, modifikasi indeksnya. Karena itu bukan kontroversial ya, jadi kontroversial itu maksudnya ada yang pro, ada yang kontra. Ini termasuk yang pro, saya juga yang termasuk yang pro, nggak masalah pakai modifikasi indeks asal benar. Benar itu dia masih ada dalam satu koridor, satu variabel. Dia kompetitif, dia si Anwar ini dia modifikasi indeksnya pakainya hanya di competitive advantage sama, jadi hanya dia posisinya ada di satu variabel. Jadi kalau begini loncat kayak gini dia nggak boleh, itu aturannya gitu. Itu menurut Arbuckle. Satu itu. Kalau di UGM setahu saya nggak boleh pakai modifikasi indeks. Cuman nih ya, Amos itu kalau nggak pakai modifikasi indeks, kok bisa dia modelnya fit? Itu berarti kemungkinannya cuma ada dua, karena saya juga belum pernah nggak pakai. Dan satu pasti ya, selama model penelitiannya itu kompleks, minimal menggunakan 4 dan hubungan antar variabelnya banyak, itu pasti butuh yang namanya modifikasi indeks. Itu kemungkinannya dua. Kalau misal dia nggak pakai modifikasi indeks, kemungkinannya satu dia manipulasi data, kedua dia nggak laporkan kalau pakai. Kalau kalian mau, kalau saya saran saya yang mending dilaporkan aja. Yang penting ada referensinya. Referensinya apa jurnal ini? Pak, jurnal ini pakai modifikasi indeks. Ini modifikasi indeks. Terus dia tetap pakai modifikasi indeks. Dia modifikasi indeks. Dia masih tetap dalam satu variabel. Di variabel vendor performance itemnya dia E40, E38, E36, E35. Yang penting itu, yang penting masih dalam satu variabel, aturannya itu udah. Sama nanti ada aturan lagi nilainya. Terus bootstrapnya ini. Jadi hence the study tested hypothesis by performance bootstrapping 2000 resampling with 19.5% bias corrected confidence interval with p-value for a total significance. Jadi ini. Dia menggunakan 2000 resampling dengan 95% bias correct confidence intervalnya. P-value-nya ada 3, berarti minimalnya 0,05 sampai dengan 0,001. Ini ada sedikit penjelasan tentang bootstrapping. Testing for bootstrapping provides estimate of standard error based on resampling from the observed variable. The idea behind this method is that a subsample that bootstrapping generates
from the observed sample, original sample of study, relates to the observed sample in just about the same way as the observed sample relates to the population. Jadi ide di balik metode bootstrapping itu dia mengambil generalisasi dari sampel dapat mengeneralisir populasi. Di populasi misal 2000 kita cuma pakai sampelnya 300. Nah, itu ide di balik bootstrap itu seperti itu. Jadi dia dibalik aja. Dia subsampelnya udah dapat 300, terus di resampling ulang menjadi 2000 dengan metode statistik ya. Statistik saya nggak tahu rumusnya seperti apa, saya belum pernah belajar, saya belum pernah ngolah secara manual kepala matinya. Belum secara matematis saya belum pernah, cuman hanya menggunakan software saja dapat saya. Jadi seperti itu, ide-ide di balik bootstrap seperti itu. Jadi dia subsample itu, misalnya kita pakai subsampelnya 200, itu di resampling ulang menjadi 2000 menggunakan metode statistik. Ide di balik itu seperti ide bootstrap itu seperti itu. Nah, diambil dari mana idenya? Dari sampel itu dapat mengeneralisir populasi. The observed sample in just about the same ways as the observed sample relates to the population. Jadi observed sampel yang diobservasi itu relates dengan populasi. Itu menurut Cameron and Trivedi. Nah, kalian lihat aja di daftar pustakannya Cameron and Trivedi. Nanti ini kalian masukkan ke skripsi buat referensinya. Referensi bootstrapnya, pengertian bootstrapnya, kalian masuk ke Cameron Trivedi. Cameron and Trivedi 2010. Terus terkait model fit, model fitnya ini saya juga mereplikasi dari ini. Jadi ketika sampelnya besar, dia nggak pakai nilai chi-square dan bukan nggak pakai. Jadi dia nggak ada kriteria. Jadi chi-square sama df atau degree of freedom itu diganti chi-square dibagi df atau chi-square alternatif. Nah, nilainya 1 sampai 3. GFI nilainya sekian, ini cut off value-nya. Di sini udah ada semua. Maksudnya referensinya. Kita ke atas, dia sampai semua. Nah, dia di sini. Dia setiap paragraf ada di result. Jadi all these parameters are within the limits recommended by Tanaka, Hung and Bentler, sama Hare et al. 2010. Tahunnya memang rada tua nggak masalah, karena kalau pakai yang Hare et al. Itu model fitnya terlalu ekstrim, susah sekali. Nah, kita pakai 3 ini. Mereplikasi dari si jurnal ini. Terus terkait dengan urutannya, kita masuk ke resultnya. Data analysis and result. Ini. Yang pertama kali dicek itu normalitas data. Terus multicollinearity, di sini udah ada semua ya. Jadi misalnya nih, scholar has of data normality such as skewness and kurtosis menggunakan skewness and kurtosis, Shapiro and Wolf and Sharp atau tes. Nah, kalian pilih aja, misal pakai skewness kurtosis aja. In this research, skewness and kurtosis were performed to establish the normality of data. The recommended rank of value of skewness and kurtosis are, ini pakainya antara -2 sampai dengan +2. Menurut siapa? George and Mallory 2010. Udah ada referensinya, tinggal nyari aja di daftar pustakanya. Sedangkan multicollinearity-nya
Dia menggunakan variance inflation factor sama tolerance. Kan udah kita udah belajar semua di awal ya. Di study one stage for networking, ini variabelnya yang di tag. Nah, in the value for both tests are shown in table 5. The result indicate that there is no multicollinearity issue in the study because all the cutoff value are below 10. Ini menurut siapa? HR et al. 2010. Tinggal nyari aja di daftar pustakannya. Jadi di sini udah sangat lengkap, makanya halamannya sampai 30 halaman. Karena dia masukkan semua. Tapi ini enak dalam arti membantu buat scholar kayak kita. Nah, atau akademisi kayak kita itu sangat membantu. Jadi di sini udah ada semua kan. Kan biasanya dia nggak jelasin rinci kalau di jurnal ini. Dan ini kebetulan jurnalnya juga high reputable jurnal. Masuk lagi. Ini ada common method bias, ini kita hindari aja. Ini susah. Ini kelasnya S3. Saya aja belum tentu bisa lolos common method bias. Correlation, korelasinya, isinya R-nya berapa. Ini nggak usah, nanti pas nggak usah dipakai, nggak apa. Langsung ke confirmatory factor analysis, di sini udah ada semuanya. Maksudnya rekomendasinya siapa aja udah ada semua. Tanaka ini Iki, HR et al. Lagi tulis dulu. Jadi researcher have recommended that FVE value above 0,5 indicates that the loaded item show a higher variance and the respective construct than the error term. Jadi udah ada referensinya semua, tinggal pakai aja. Di sini modifikasi indeks juga ada. Terus jurnal berikutnya jurnal berikutnya punya Anwar juga. Cuman ini bukan high reputable jurnal ya. Jurnal internasional juga sih. Cuman nggak high reputable. Yang sebelumnya yang Emerald tadi yang high reputable. Dia Anwar juga motong dari yang tadi. Cuman di sini ada keterangan tentang modifikasi indeks atau modifikasi indices. Di sini juga lebih lengkap dari yang tadi. Cuman kalau menunjukkan mayoritasnya ditunjukkan dari jurnal yang sebelumnya aja. Nah ini. Di sini juga pakai George and Mallory juga untuk nilai value skewness and kurtosisnya. Nah di sini nih. Hence figure 1 shows the measurement model of the study in the first attempt atau di percobaan pertama of measurement model, maksudnya CFA ya, dia namain measurement model. The result did not generate a good fit model, jadi hasilnya tidak mendeskripsikan model fit yang bagus. Although selanjutnya the item have acceptable factor loading 0,70 hence. Jadi modifikasi indeks diperlukan. Jadi model fitnya nggak bagus, tapi loading faktornya mayoritas 0,70 dia. Jadi tinggal adjustment model fitnya aja. Nah dia pakai modifikasi indeks. Di sini hence modifikasi indices MI were checked and found there were redundant items. Ini bisa untuk alasannya kenapa pakai modifikasi indeks. Di jurnal Emerald tadi juga ada sih. Kalian coba baca aja di confirmatory factor analysis. Dia lengkap banget soalnya. Ini juga nih dia pakai MI. Ya ini. Masuk lagi di sini. Dia dijelasin di sini E1 dan E3 yang jadi dia mengkovariankan errornya dijelasin di sini E1 dan E3, E9, E10, 12, 13 as well as between E13 19 to solve the problem. Nah, the second item di percobaan kedua setelah menggunakan covariance error hasilnya bagus.
Nah, di sini MI value found in the accepted rank 4 sampai 15 as per recommendation of. Jadi selain karena reduced item, jadi MI itu modifikasi indeks itu yang digunakan hanya di range-nya nilainya ya, nilai MI-nya itu 4 sampai 15. Itu menurut Zainuddin 2014. Zainuddin ini orang Malaysia sih. Jadi ini untuk bisa untuk referensi menggunakan MI. Oke, sampai sini yang ditanyakan. Kalau enggak saya tutup. Nanti saya share semua. Enggak ada yang ditanyakan? Kayaknya tidak ada, Pak. Enggak ada ya. Tapi kalau enggak ada, saya tutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Siap.